Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit dulu sejarahnya Pes Parawi. Jadi pertama kali Pes Parawi di Indonesia ini Ya. itu dari tahun berapa? Baru nanti kita masuk ke Papua mulai ikut kapan gitu, Pak? Kalau Pes Parawi di Indonesia ini, artinya tahunnya barangkali saya sedikit bukan lupa ya, tapi mungkin memang tidak tahu sama sekali karena pertama kalinya itu Pes Parawi dibuat di Indonesia. Kalau di Papua itu ini sudah sekitar 36 tahun ini, mulai di Papua sekitar itu. Sudah 36 Sekitar 30 tahun karena ini Pes Parawi yang ke-13 Ya. kami lakukan di Kabupaten Mimika. Baik. Pes Parawi itu dia berapa tahun sekali? Pak? Per 3 tahun. Per 3 tahun ya. Per 3 tahun. Jadi yang awal pertama itu kalau saya tidak salah ingat di Papua itu dia laksanakan di Kota Sorong. Di Kota Sorong. Kabupaten Sorong. Itu tahun berapa itu, Pak ya kira-kira? Ya kita hitung yang ini kan 13 ya. 13, ya. Berarti kita hitung mundur 36 tahun lalu. 36 tahun lalu Iya. ya. Itu sudah pelaksanaan di Kota Kota Sorong. Sorong. Di Papua punya di situ. Baru dia mulai Pindah-pindah tempat. Ya, begitu. Kalau kita Kabupaten Mimika itu ikut pertama kali tahun berapa, Pak? Kita ikut pertama kali itu tahun, kalau saya salah ingat, tahun 2005 di Kabupaten 2004 kalau di Kabupaten Fakfak kalau di waktu itu. Pertama kali. Pertama kali. Ya. Berarti kita sudah ikut sampai berapa kali nih, Pak? Ini kita sudah ikut Fakfak, Biak, Merauke, Manokwari, Wamena. Ini yang ke-7 kali, ke-6 kali. Yang ke-13 ini yang ke-6 kali. Kabupaten Mimika ikut ya? Ini yang ke-6 kali. Ke-7 kali, sorry. Ke-7 kali. Saya sudah Kaimana. Jadi Kaimana itu yang kita ikut yang ke-6. Ini yang ke-7 kali, yang ke-13 yang akan mau laksanakan di Kabupaten Mimika. Selama Kabupaten Mimika ikut itu, Pak, kita punya prestasi tertinggi itu kita pernah dapat apa, Pak? Untuk Kabupaten Mimika, selama mengikuti Pes Parawi sejak awal dari Fakfak hingga Kaimana yang ke-6, ini masuk yang ke-7, kami pernah hanya champion. Champion yang pertama kali itu champion di kota Fakfak untuk solo anak, terus kami ikat nasional di Medan. Itu kita mengutus satu anak kecil, Nyong Awong dari Martin Luther. Dia juara solo tingkat anak-anak Papua. Jadi dia kami utus ke Medan. Lantas di Manokwari kita champion lagi. Kita champion untuk vokal group di bawah pimpinan Ibu Emma Korwa sebagai pelatih. Dan kami utus mewakili Papua di Kendari. Jadi Kabupaten Mimika selama itu baru 2 kali saja. Ini cuma champion satu mata lomba saja. Yang pertama solo yang di Medan, yang kedua vokal group di Manokwari. Sesudah itu Kabupaten Mimika tidak pernah champion, tetapi mereka dapat juga gol, tapi dalam kategori 10 besar, bukan champion. Sebenarnya tujuan Pes Parawi sendiri itu apa, Pak? Sebenarnya tujuan Pes Parawi ini dibuat oleh pemerintah pusat untuk semua daerah di Indonesia. Tujuan satu yaitu menggalangkan kebersamaan antara umat Kristiani yang ada di tanah Papua maupun Papua Barat, baik itu Katolik, Protestan, dan semua gereja yang ada untuk sama-sama terlibat dalam satu persekutuan Pes Parawi ini, dalam arti supaya gereja itu tetap kita menjadi satu walaupun lembaga berbeda, tetap jadi satu dalam memuliakan nama Tuhan Yesus. Itu intinya waktu itu seperti begitu maksudnya. Pak, untuk kita Kabupaten Pes Parawi ke-13 di Kabupaten Mimika ini sudah pastinya ada berapa kabupaten yang ikut? Ya, kalau di tanah Papua, Pes Parawi tanah Papua di Kabupaten Mimika ini, sebenarnya tahun 2017 waktu keputusan di Kaimana itu kan kita semua 42 kabupaten kota. Artinya Papua Barat semua jadi satu. Tetapi dengan adanya COVID,
sehingga Papua Barat mereka lebih dulu melaksanakan Pesparawi, walaupun mereka lakukan itu per kota yang ada di Papua Barat, sehingga kami di Papua yang melaksanakan satu tempat, yaitu di Kabupaten Mimika, yaitu 29 kabupaten kota yang ada di Papua untuk mengikuti Pesparawi di Kabupaten Mimika. Oh, jadi 29 kabupaten kota itu sudah positif semua mau ikut itu? Jadi 29 kabupaten kota ini ada 4 kota yang sampai saat ini, 4 kabupaten yang sampai sekarang ini belum kasih penjelasan yang resmi pasti bahwa mereka terlibat langsung dalam lomba di sini. Itu kabupaten apa saja, Pak? Yang saya ingat ada Bovendigul dan kabupaten tetangga kita dari pegunungan ini. Ada Nduga juga, Bovendigul, Nduga. Iya, Nduga dengan ada 2 lagi yang belum kasih positif. Saya agak sedikit lupa ya kabupaten-kabupaten yang ini. Kalau di panitia pasti ada tahu karena nama daftarnya ada. Yang ada cuma 25 kabupaten kota yang sudah oke. Yang sudah pasti itu. Sudah pasti untuk terlibat di dalam. Begitu. Nanti dalam Pesparawi kali ini mata lomba apa saja, Pak, ya yang mau dilombakan? Di Pesparawi ini ada 12 mata lomba, 12 kategori yang dilombakan. Yang pertama itu PSDC untuk campuran. PSDC itu paduan suara dewasa campuran. Terus paduan suara wanita, paduan suara pria, terus paduan suara anak-anak. Ditambah dengan vokal group, ditambah dengan musik pop gereja. Itu lomba, kalau kita di Papua bilang lomba band, band. Ditambah lagi dengan ada 4 kategori solo remaja, putra putri yang umur 9 sampai 15 tahun, tidak salah. Terus remaja putra putri lagi untuk usia 7 sampai 12 tahun. Nah, itu ada 4 situ. Ditambah yang terakhir. Baru 10 nih. Paduan suara campuran, terus pria wanita itu. Pria wanita, anak-anak, remaja. Nah, maksudnya untuk paduan suara itu paduan suara pria khusus tidak ada? Pria khusus ada. Pria khusus ada. Pria dewasa ya? Iya, pada saat khusus. Wanita dewasa khusus. Ya, terus paduan suara campuran dewasa, terus paduan suara anak-anak, ditambah paduan suara remaja tadi yang belum bilang remaja. Terakhir itu etnik, paduan suara etnik. Yang selama ini etnik itu kita lomba itu sendera tari, tapi mulai di Mimika ini dirubah menjadi yang di lomba itu adalah paduan suara etniknya, bukan sendera tari. Yang kemarin di Kemana itu apa namanya, Pak? Itu yang khusus etnik itu sendera tarinya. Itu sendera tarinya. Ya, tari. Bedanya dengan yang paduan suara etnik saat ini seperti apa? Jadi begini, setelah kita pertemuan di RPN Pusat Jakarta dan juga teman-teman di RPN Provinsi, bahwa selama ini kalau sendera tari itu seakan-akan bahwa nanti etnik sendera tari daerah ini yang lomba terus dia champion, berarti dia yang bagus. Sedangkan sendera tari yang dari daerah-daerah lain, etnik lain tuh dianggap mungkin kurang bagus, sehingga tidak dapat juara. Maka itu mereka rubah. Jadi bukan lagi sendera tari tapi paduan suaranya. Artinya kalau paduan suara berarti semua itu tergantung dari notasi lagu yang ada, sehingga juri bisa gampang menilai. Bukan berarti budayanya daerah ini kurang baik, etninya bukan kurang baik, tetapi lagunya yang dinyanyi sesuai dengan notasi atau yang tepat sehingga dia dapat juara. Jadi tidak bicara soal sendera tari, dia kolaborasi saja dengan lagu paduan suara itu. Begitu. Baik. Terus ini Pak, kesiapannya kita di Kabupaten Mimika ini untuk akomodasi tempat-tempat tinggal itu seperti apa? Kalau akomodasi tempat tinggal ini kami sudah siapkan dengan baik, yaitu kontingen-kontingen ini mereka akan tinggal di sekolah-sekolah yang kami sudah cek dan sudah siap untuk rehab dan sudah jalan rehabnya. Kita boleh sebutkan ada berapa sekolah, Pak? Ya, sekolah-sekolah yang kita ambil di sini seperti SMK 3 Kesehatan, Tunas Bangsa, dan juga STI Pres di SP2. Ya, terus ditambah lagi dengan SMA Negeri. SMA Negeri ya, 1. Ya, 1.
ditambah lagi dengan sekolah yang ada di SP4 ini punya Freeport ini, Taruna ya. Taruna, oh Sekolah iya, Taruna. yang LB Maka punya LB itu Maka ya. punya. Ya. Itu di situ, terus teknik stamp itu juga dipakai untuk ini. Jadi karena 29 kabupaten sekolah, 29 kabupaten kota, ada sekolah-sekolah yang bisa menampung sampai 2 bahkan 3 kontingen. Macam di punya LPMK itu, SP4 itu, dia bisa tampung seperti 5 kontingen sekolah tempat itu. Nah, terus SMP 3 Raja, SD 3 Raja, itu dia bisa tampung sekitar 2 kontingen. Jadi kita sudah jumlahkan kemarin semua 29 kabupaten kota itu sudah oke, dan mereka tinggal di sekolah-sekolah yang saya sebutkan. Iya. Terus kayak pasti kan dengan mereka menginap di situ banyak orang, pasti kebutuhan MJK-nya Oh, itu iya. ada rehab-rehab kamar mandi atau bangun tambah kamar mandi atau bagaimana? Yang ada sekarang itu kita rehab kamar mandi, tapi juga tambah kamar mandi. Karena yang dibutuhkan itu maksimal itu 10 Untuk satu sekolah. tempat penginapan. Ya, satu sekolah itu bisa 10 kamar mandi supaya mempercepat persiapan kontingen itu dalam mempersiapkan diri untuk ikut lomba, karena schedule lomba ini kan tidak bisa berubah lagi. Nah, sehingga kami siapkan kamar mandi yang begitu banyak di masing-masing sekolah. Nah, mereka lebih mempersiapkan diri lebih cepat untuk datang ke tempat lomba. Jadi kamar mandi kita direhab. Venue lombanya, venue tempat-tempat lomba bukan? Tempat-tempat lomba ini karena kami lomba sesudah pertandingan PON, pertandingan PON selesai, baru perlombaan Pesparawi di Mimika, sehingga kami sudah ambil 4 tempat untuk lomba. Yang pertama itu Stadion Futsal dari PON, yang kedua itu masuk dari tempatnya main biliar dari PON juga. Yang ketiga itu kita pakai diaspora SP2. Yang keempat itu gereja 32 punya kabupaten. Terus nanti kan pasti ada kegiatan pembukaan dan penutupan kan besar sekali. Kayak di mana itu kita pakai tempat mana, Pak? Nah, pembukaan dan penutupan untuk saat ini sudah diputuskan di Mimika Sport Center. Di situ untuk pembukaan dan penutupan saja, tidak lomba. Kan seperti yang saya lihat di mana waktu itu, Pak, itu kan ada tenaga sukarela, sukarelawan Oh, ya. relawan. Tugasnya tuh ambil barangnya kontingen, Betul. membantu segala macamnya. Iya. Itu persiapan kita di sini seperti apa? Jadi relawan-relawan ini sementara bidang penjemputan itu mereka sudah siapkan juga, baik yang akan berperan di pelabuhan laut dan juga di bandara. Ya, kami hitung-hitung untuk Papua ini, kayaknya dengan kapal ini mungkin sudah sangat kecil, mungkin 1 kontingen lah. Kalau kami bilang kalau mau naik kapal mungkin dari Asmat. Ya, tetapi dari Merauke semua itu sudah dalam pertemuan sudah bilang mereka akan menggunakan pesawat. Nah, dalam hal ini pemerintah Benetia dan juga Lanut Mimika sudah siap membantu untuk angkat semua kontingen yang mau pesawat dengan pesawat Hercules. Jadi yang contoh dari Merauke itu mereka sudah minta Hercules, dan teman saudara-saudara kami dari pegunungan juga sudah minta Hercules. Nah, mungkin kabupaten-kabupaten besar seperti Jayapura, kota Jayapura, itu mereka yang menggunakan pesawat komersil. Baik. Pak, ini kan kegiatan kerohanian, tapi saya lihat ya di Kemana itu kan melibatkan teman-teman dari non-Kristiani ya. Betul. Ya, itu kira-kira nanti mereka berpartisipasi dalam hal apa saja ini, Pak? Ya, jadi melibatkan semua teman-teman dari golongan-golongan yang ada di sekitar kita ini. Ini budaya yang sudah dibuat dari Kabupaten Fak, dan juga ketika Pesparawi setelah Papua di Manokwari itu sudah dibuat. Jadi Pesparawi itu kita melibatkan saudara-saudara kami yang Muslim, Hindu, Buddha yang ada juga dilibatkan semuanya untuk terlibat. Bahkan panitia intinya saudara-saudara kami yang Muslim di Pesparawi ini dulu mengantar kontingen juga, mengantar sampai ke tempat-tempat pertandingan lomba semua begitu. Mengurus kelancaran Semua. Jadi kami di Mimika juga seperti itu. Bapak Wakil Bupati sebagai ketua panitia penyelenggara setelah mendengar penjelasan dari kami LPPD Pesparawi, maka beliau libatkan semua yang ada.
Jadi macam di panitia ini baik saudara kami yang Muslim, Hindu juga semua ada dalam sini, dan mereka nanti terlibat di dalam pembukaan biasanya. Biasanya kalau pembukaan itu saudara-saudara kami kebetulan Muslim dengan mereka punya seni apa, ada pakai apa, Kesidah, macam kasidah itu ya. begitu. Itu biasa bawa depan, bawa muka pada waktu defile. Ya. Defile di pembukaan. Mereka yang bawa muka duluan, baru kontingen Asparawi mengikutinya. Itu di Fakfak Manokwari itu lakukan kaimana seperti itu. Pak, terus ini anggaran sudah bisa Kalau dibahas? anggaran selama kami kalau untuk lembaga LPPD itu rutinitas setiap tahun kami diberikan anggaran oleh pemerintah daerah, dan kami sudah disiapkan juga oleh Pak Bupati untuk pelaksanaan Asparawi di Kabupaten Mika. Kalau panitia penyelenggara, Pak Bupati juga siapkan anggaran untuk panitia penyelenggara. Hanya Pak Bupati ada mintakan supaya semua RAP atau anggaran yang disusun oleh bidang-bidang itu mereka segera melengkapi semua sehingga bisa serahkan ke Bapak Bupati atau kita bertemu dengan Bapak Bupati panitia untuk presentasikan ke Bapak Bupati sehingga beliau bisa mengakomodir semua anggaran di Kabupaten Mika. Jadi belum ada estimasi sementara. Sementara belum ada karena ada bidang-bidang sampai hari ini belum menyerahkan RAP ke panitia inti untuk menyampaikan ke Pak Bupati. Tapi dengan sisa waktu kita Asparawi tanggal berapa ini Pak pastinya? Ya, Asparawi nanti kita mulai kan tanggal 30 Oktober Sampai tanggal 6 November. berarti tinggal sekitar 3 bulan lebih, 3 bulan Ya, lebih sekitar lagi ya. 3 bulan Dengan lebih. belum adanya pembahasan anggaran seperti ini, itu apakah tidak terlalu? Kalau anggaran 2021 ini di APBD Induk, kami Asparawi ada dapat 500 juta, sedangkan panitia besar ada dapat 5 miliar. Nah, ini belum dicairkan, masih dari Pak Bupati karena ini adalah hibah, sehingga semua administrasi penjelasan harus disampaikan dulu, baru Pak Bupati bisa mencairkan ini. Jadi ada kami dari LPPD, ada juga dari panitia inti, dan juga dari MTQ kalau tidak salah, LPTQ. Iya, itu ada juga. Sama-sama 500 kami dengan LPTQ, panitia yang 5 miliar. Ini masih bukan ditahan, tetapi belum. Tapi 5 miliar itu belum cukup untuk semua ini. Belum. Ini yang masuk di tahun 2021 Induk. Saya pastikan di perubahan anggaran Kabupaten Mika 2021 ini pasti ada tambahan untuk panitia dan juga. Tapi itu ada dari provinsi juga atau emang tanggung sepenuhnya? Provinsi memang kontribusinya ada, tapi provinsi punya kontribusi itu mereka tidak memberikan dalam bentuk uang, Tapi tidak. Tapi mereka berikan dalam bentuk tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan Asparawi di sini. Macam begini, contohnya royalti lagu. Royalti lagu bagi yang kita pakai lomba ini itu mereka yang bayar. Mereka tidak serahkan uang ke kami. Terus dewan-dewan juri yang bertugas menilai, mereka tinggal, mereka punya honor segala macam itu provinsi yang bayar, bukan kami. Nah, uang tidak lewat kami juga. Mereka langsung bayar kepada yang berkepentingan pada waktu itu, pada pelaksanaan nanti. Nah, kami tidak diberikan dana, hanya bentuk bantuan seperti itu. Yang biasanya dari Asparawi pertama sampai dengan 12, setiap kabupaten kota di Papua itu dia punya tanggung jawab untuk masalah finansial anggaran. Dia punya tanggung jawab untuk pelaksanaan Asparawi itu, begitu. Jadi tidak ada lagi yang bilang bahwa dari provinsi akan kasih dana segar ke panitia penyelenggara, itu tidak. Begitu. Oleh sebab itu waktu di Kaimana, saya pikir Kaimana kebetulan Evi juga ikut liput. Waktu musyawarah daerah di Kaimana untuk menentukan Mimika itu kan kami sudah bacakan pernyataan Regi Kabupaten Mika yang langsung ditandatangani oleh Bapak Eltinus Somale. Bapak nyatakan bahwa untuk dana awal kami siapkan 15 miliar waktu untuk pelaksanaan Asparawi di Kabupaten Mika. Karena pernyataan Bapak Bupati begitu bagus pada waktu musyawarah, sehingga daerah lain yang ingin mau dapat pelaksanaan macam kami di sini tidak dapat, dibatalkan, diserahkan ke Mimika karena sudah disetujui oleh Bapak Bupati. Begitu. Ini yang kita laksanakan di sini.
Apa mungkin harapannya kepada semua masyarakat Mimika untuk memberikan dukungan atau apa supaya Parawi nanti bisa berjalan dengan baik? Ya, yang pertama secara iman orang Kristiani, artinya saya sebagai ketua LPPD Lembaga Pes Parawi Kabupaten Mimika, tetapi juga sebagai ketua 3 penyelenggara Pes Parawi sini, mengajak seluruh masyarakat Kristen yang ada di Kabupaten Mimika, baik itu Katolik, baik itu gereja Kimi, gereja-gereja pertobatan yang ada, baik GPI, GKI yang ada di tanah Papua ini, yang ada di Kabupaten Mimika ini, mari kita sama-sama sukseskan Pes Parawi. Pes Parawi ini memang adalah program pemerintah, tetapi di dalamnya adalah kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sehingga dengan iman kita yang ada, mari kita sama-sama sukseskan Pes Parawi di tanah Papua. Tetapi juga kepada masyarakat Kabupaten Mimika yang ada di Kabupaten Mimika, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Bukan hanya event Pes Parawi, tetapi nanti kalau MTQ, mari kita gandeng tangan juga sukseskan di Kabupaten ini, Mimika. Bisa juga pelaksanaan pesta dari kegiatan rohani dari Hindu Buddha, dan itu ada juga mereka punya. Mereka akan laksanakan juga katanya di Kabupaten Mimika pada tahun-tahun berikut ini. Mari kita sama-sama gandeng tangan sehingga pesta-pesta iman ini siapapun agamanya atau golongannya, mari kita sama-sama terlibat mensukseskan, karena semua ini untuk kami di Kabupaten Mimika hidup dan damai. Baik, terima kasih Pak.